Divisi atau deputi monitoring ini dibuat mandiri agar bisa kita menyasar embrio korupsi yang ada, yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah. Karena sekali lagi, kalau tidak ini penegakan korupsi kita jadi ugal-ugalan yang dilakukan oleh dengan ancaman-ancaman, tapi kemudian kalah gitu. Jadi kita sedih juga, gagah kita mendengarkan akan pidana mati, sekian triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, kita gak diputus, nol dia. Sedih kita semua. Mendukung Pak Hinca yang soal monitoring ini, karena tanah ini Pak, sampai kapanpun tidak akan beres, karena ada ego sektoral. Jujur Pak, saya ada beberapa dengan mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi itu lebih takut dimiskinkan, dirampas aset-asetnya dan sebagainya. Ini soal kerugian atau kerugian perekonomian negara ini Pak Firly. Memang dalam banyak hal, dalam pandangan saya pribadi, itu masih ditemukan banyak kekaburan, ya, sehingga dapat berimplikasi memunculkan ketidakpastian hukum atau bahkan mencederai keadilan. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih karena memang laporan yang disampaikan sejak kemarin telah kami terima, sehingga kami boleh membacanya sejak kemarin malam dan sampai pagi ini. Ditambah lagi data tambahan dan kemudian penjelasan yang sangat komprehensif tentang KPK 2022 yang lalu dan 2023 yang sekarang akan dilakukan. Kami mencoba memahaminya dan saya ingin fokus pada dua hal saja, dan saya tetap konsisten dan berterima kasih karena soal sektor-sektor divisi monitoring ini atau deputi bidang pencegahan dan monitoring, satu dari antara 5 ini menjadi concern saya, yang tadi juga diulangi oleh Pak Firly pasal 6 huruf C itu. Poin saya adalah, saya kira soal korupsi yang sekarang digagas banyak kepada soal pengeluaran. Saya ingin 2023 ini pindah ke sektor pendapatan, penerimaan. Sehingga saya berharap bisa kita cegah sejak sedini mungkin. Oleh karena itu, pandangan saya, terutama dengan hasil yang disampaikan 3 Januari yang lalu kepada publik, kajian monitoring tentang layanan pertanahan, ini mengejutkan dan mengagetkan kita semua, sekaligus saya mengapresiasinya. Karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya jauh-jauh hari tentang HGU yang luar biasa banyaknya, dan menjadi persoalan kita, dan datanya sudah dibuka meskipun baru wilayah Riau dan Kalimantan Tengah, belum pada provinsi-provinsi lainnya. Nah, dari hasil ini terbukalah persoalan ini menjadi sangat serius, dan dari situ saya berpandangan pimpinan KPK apabila 5 deputi ini, khususnya deputi pencegahan dan monitoring, saya ingin mengusulkan dan pandangan saya bahwa divisi atau deputi monitoring ini dibuat mandiri, dilepas, dipisah dari deputi pencegahan. Alasan saya adalah sebagai berikut. Tadi sudah disampaikan Pak Firly dan saya kira pas betul ini, yaitu bahwa monitoring itu wajib. Kemudian kepada siapa? Penyelenggara negara, kita kaji, kita teliti, keluar rekomendasi, monitor 1 tahun. Bila tidak diikuti, maka dilapor kepada Presiden, DPR RI, dan BPK. Kalau ini ditarik ke pasal 9, saya berharap ini menjadi permulaan penindakan jikalau tidak dipenuhi gitu. Sehingga rekomendasi ini mempunyai daya ikat yang kuat. Untuk apa? Agar bisa kita menyasar embrio korupsi yang ada, yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah. Di sini dia kenanya paling depan. Sehingga menurut saya saat ini model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang sengaja disusupkan pada regulasi satu program. Hal mana nggak mungkin kita lakukan di sektor penindakan karena asas legalitas. Nah, kalau begitu, bagi saya monitoring ini menjadi gerbang utama terdepan untuk mencegah. Nah,
Dan jika dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan oleh KPK di 5 deputi ini, deputi bidang pencegahan dan monitoring termasuk yang terkecil. Dan jika di antara yang terkecil di deputi bidang pencegahan dan monitoring termasuk yang terbesar, 34 miliar dari 55, sekian miliar. Jadi saya melihat KPK arahnya agak ke sana ini, dan saya setuju. Contoh yang paling pas adalah tentang pertanahan yang HGU ini. Yang menurut pendapat saya, cara membongkar penyelenggara negara ini yang memang sangat ego sektoral. Hasil temuan ini yang saya bacakan, saya baca betul, ialah BPN-nya punya ego sektoral, lingkungan hidupnya dan kehutanan punya ego sektoral, gak mau dia didudukkan. Jika peta HGU ini ditimpakan, gawat ini negara. Dan apa yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan subjek-subjek hukum yang masuk pada kategori sanksi administratif untuk keterlanjuran yang sudah terjadi itu. Nah, oleh karena itu KPK dan melalui pimpinan saya mengusulkan agar divisi monitoring ini menjadi deputi tersendiri ke depan dan menjadi andalan kita. Andalan kita mencegah ini pada penyelenggaraan negara yang tadi saya sebut menyasar embrio sebelum dia menjadi korupsi. Nah, yang kedua, ini menarik karena sekaligus pertanyaan saya, pada sektor HGU perkebunan ini, seingat saya, yaitu pada sisi pembuktian korupsinya. Yang sering kita dengar dan kita pakai adalah korupsi kerugian negara. Masih ada satu lagi, kerugian perekonomian negara. Seingat saya, KPK pernah mencoba pendekatan kerugian perekonomian negara pada kasus Gubernur Sultra. Seingat saya gagal pembuktiannya. Lalu kemudian kami mengikuti, memang tidak di KPK tapi di Kejaksaan Agung, kasus minyak goreng yang 5 orang itu mencoba dengan pendekatan kerugian perekonomian negara. Juga kemarin divonis oleh hakim, gagal total. Lalu kemudian dicoba lagi, dan kemarin tuntutannya JPU kepada Surya Darmadi di PT Duta Palma dengan 4 atau 5 perusahaannya itu, tuntutannya luar biasa, 73,9 triliun dan dituntut seumur hidup. Tadi yang minyak goreng dihembus-hembuskan, ini pakai pidana mati karena merugikan perekonomian negara dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah putusan MK juga mengatakan bahwa harus betul-betul kerugian nyata, harus betul-betul yang bisa dihitung, tidak hanya perkiraan dan tidak hanya potential loss. Pertanyaan saya kepada KPK adalah, apakah setelah kasus Gubernur Sultra waktu itu berkeinginan untuk mengembangkan penindakan ini di sektor atau pendekatan kerugian perekonomian negara yang masih menurut saya memang harus PR kita terbesar. Sementara kalau itu ke perekonomian negara yang dihitung, besar sekali angkanya. Bagaimana pendapat KPK tentang kajian kita di sektor pendekatan kerugian perekonomian negara? Karena sekali lagi, kalau tidak ini penegakan korupsi kita jadi ugal-ugalan yang dilakukan oleh dengan ancaman-ancaman tapi kemudian kalah gitu. Jadi kita sedih juga, gagah kita mendengarkan akan pidana mati, sekian triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, kita gak diputus, nol dia. Sedih kita semua, ini PR kita semua. Bagaimana pandangan KPK tentang ini? Apakah masih akan meneruskan atau sedang mengkaji? Terakhir, dengan kaitan penjelasan saya tadi, saya ingin mengajak KPK untuk membentuk tim monitoring di sektor perpajakan, di sektor kepabeanan, dan di sektor cukai. Ini penting sekali karena menyangkut penerimaan, target-target pajak, target bea cukai, target kepabeanan yang dalam hitungannya selalu pakai target. Pertanyaannya, kalau targetnya tercapai, biar bisa luar biasa nanti tidak ada yang ngontrol di situ. Mengapa di sektor ini penyidiknya mereka tunggal semua, nggak ada yang bisa masuk. OJK misalnya, pasar modal, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Bumi Putra juga adalah bagian yang nggak bisa kita kontrol.
karena mereka sendiri. Begitu juga pajak, begitu juga bea cukai, dan seterusnya. Karena itu pimpinan, lewat raker kita ini, saya meminta KPK membentuk tim monitoring di sektor ini. Sehingga dengan demikian, penerimaan negara yang seharusnya bisa besar sekali, bisa sejak awal kita sasar, dan embrio korupsi bisa kita cegah di situ. Itu saja pimpinan, saya ingin mengakhiri ini dengan menyampaikan terima kasih dan respek kepada KPK yang memberikan laporannya yang sangat komprehensif, terutama tentang hasil kajian monitoring untuk HGU di sektor pertanahan. Saya mengapresiasi untuk yang itu. Terima kasih pimpinan. Berikutnya tadi mendukung Pak Hinca yang soal monitoring ini, karena tanah ini Pak sampai kapanpun tidak akan beres karena ada ego sektoral. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada perintah Pak untuk membuat one map policy. Nah, setelah ada one map policy inilah saya kira baru kita mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan ini sehingga kita tahu batasannya di mana. Selama ini tidak ada. Ya semua walaupun tadi yang sampaikan Pak Hinca juga bahwa ketelanjuran daripada sawit-sawit ini semuanya sudah diberi pengampunan dan penyelesaian administratif, tapi kan kenyataannya tidak, masih dimanfaatkan oleh yang lain untuk menjadi tindakan pelanggaran hukum. Jadi mungkin kalau memang bisa KPK lah menjadi leading sektor dalam hal ini untuk menjadikan one map policy. Karena kita dengan perbatasan dengan antar bupati kabupaten saja nggak jelas, gitu. Jadi keterlanjuran ini saya kira harus dibatasi dengan adanya batasan-batasan peta yang jelas sehingga bisa diselesaikan untuk keseluruhan. Mungkin demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik bagi saya tadi di awal disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ada dua hal ya, baik terkait menyangkut masalah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, utamanya menyangkut masalah perekonomian negara dan beberapa melibatkan para terdakwa ya. Diambil contoh tadi Gubernur Sultra. Saya kira memang konsep penindakan yang dilakukan selama ini dengan premium remedium ya, mengedepankan tentang penindakan, ini perlu dipikirkan ulang Pak Ketua, agar para pelaku tindak pidana korupsi ini itu berpikir ulang. Konsepnya adalah ketika tadi disampaikan bahwa penindakan ini dalam rangka untuk ada efek jerah, tapi ternyata juga bahwa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu semakin hari semakin tidak ada efek deterrent efek yang ditimbulkan terkait menyangkut masalah penanganan tindak pidana korupsi. Sehingga saya melihat bahwa barangkali perlu ada suatu konsep baru yang perlu kita pikirkan. Nah, untuk itu Pak Ketua, saya berharap bahwa konsep penanganan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan premium remedium itu bisa dipikirkan ulang dan menjadi ultimum remedium sebagai pilihan alternatif di beberapa sektor ya. Contoh misalnya yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi, sebenarnya di beberapa undang-undang sektoral, misalnya undang-undang minerba, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang pajak, perbankan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah diatur tentang proses mekanisme pengembalian kerugian negara ketika ada kejahatan yang ditimbulkan di situ. Jangan lalu kemudian Undang-Undang 3199 itu dijadikan all embracing, dijadikan undang-undang sapu jagat terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah diatur di undang-undang sektoral. Bahkan menurut saya ya, mekanisme pengembalian kerugian negara di undang-undang sektoral itu cukup efektif menurut saya ketika itu diterapkan gitu, dibanding dengan pemidanaan yang juga sampai saat ini tidak menimbulkan deterrent effect yang optimal. Ini barangkali perlu dipikirkan Pak. Ya, iya.
tapi lebih takut dimiskinkan. Jujur Pak, saya ada beberapa dengan mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi itu lebih takut dimiskinkan, dirampas aset-asetnya dan sebagainya, ketimbang dengan dipidana. Orang korupsi triliunan, orang dipenjara hanya 3-4 tahun, setelah itu sudah dapat remisi, keluar masih banyak aset-aset yang mereka miliki. Nah, untuk barangkali ada konsep baru yang perlu kita pikirkan agar itu menimbulkan deterrent effect terkait menyangkut ada keinginan dari para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Dan undang-undang sektoral menurut saya, ya, administrasi penal law itu betul-betul menjadi perhatian. Ya, administrasi penal law betul-betul menjadi perhatian terkait menyangkut ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan di beberapa undang-undang sektoral. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan tadi. Yang kedua, ini soal kerugian atau kerugian perekonomian negara ini, Pak Firly. Memang dalam banyak hal, dalam pandangan saya pribadi, itu masih ditemukan banyak kekaburan, ya, sehingga dapat berimplikasi memunculkan ketidakpastian hukum atau bahkan mencederai keadilan. Nah, bagaimana sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi melihat soal ini? Ya, ketika ada seorang kemudian didakwa, ya, diselidiki, kemudian ditingkatkan penyidikan, kemudian selain kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Korupsinya segini, tapi kemudian kerugian perekonomian negara itu lebih bisa dari yang dikorupsi itu. Nah, karena itu bagaimana caranya kemudian, ya, kerugian yang dihitung dalam konteks perekonomian negara itu memberikan kepastian hukum dan sebaliknya tidak mencederai keadilan.